Ini saya takutkan nanti ada musuh dalam segi. Jadi budak-budak bagi mereka semua. Dipaksa untuk kerja keras oleh mereka semua. Tanpa dibayar. Belum lagi para wanita-wanita kita yang sudah dilecehkan oleh mereka semua. Dijadikan budak-budak nafsu. Budak-budak. Ya kalau ketika dia mengatakan bahwa orang yang di sekeliling Soekarno ini orang-orang bodoh kan, ini menyakiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara sedulur ngasong ngopi ngaji. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi bersama kami channel ngasong ngopi ngaji. Masih ngobrol bareng bersama Kiai Mas Raden Muhammad Salim, pengasuh Pondok Pesantren Bumi Sholawat Kanjeng Sunan Ampel Cilacap. Pada kesempatan kali ini kita masih ngobrol ngopi bareng ya. Walaupun masih beliau kelihatan capek sekali sebenarnya. Agak lelah ya. Masih lelah setelah beberapa hari menyiapkan persiapan adanya diskusi kajian ilmiah, bukan diskusi tapi kajian ilmiah bersama Tengku Muda Qori Al-Husaisi. Begini lagi, ini ada kita menemukan salah satu video yang lagi rame nih guys, berkaitan dengan yang pernah terlontarkan disampaikan oleh Gus Rumel dalam acara, kalau nggak salah di seminar, mungkin bisa dikatakan seminar lah, diskusi seminar di salah satu sekolah tinggi. Jadi yang sempat melontarkan kata-kata ataupun terucap kalimat, entah itu sengaja ataupun tidak, tapi Gus Rumel ini mengatakan juga sebagai sejarawan itu menurut dia juga konyol gitu kan. Yang mengatakan bahwasanya Insinyur Soekarno ini dikelilingi oleh orang-orang bodoh gitu. Ya mungkin panjenengan punya pendapat ataupun nasihat ataupun apa untuk Gus Rumel ini dalam penelitian sebagai sejarawan. Ini pendapat pandangan pribadi saya ya tentang Gus Rumel yang mengatakan siapa tadi Presiden Soekarno tidak keren-keren amat ya. Iya betul. Tidak keren-keren amat. Ini nampaknya bahasanya ini ya seperti bahasa-bahasa yang kalau bahasa gurauan itu seperti bahasa biasa-biasa saja bagi Rumel Abbas ya. Tapi kita kan harus ingat ketika kita berbicara masalah tokoh itu harus berhati-hati. Karena bisa jadi daya tangkap masyarakat kita ini berbeda dengan apa yang ada di pikiran Rumel Abbas ini. Bisa jadi itu suatu pelecehan atau penghinaan terhadap Presiden Soekarno ya. Kalau dia bilang tidak keren-keren amat ya, itu menurut saya ini bahasa yang sebenarnya tidak layak diucapkan oleh Rumel Abbas, karena Rumel Abbas itu dengan Presiden Soekarno itu tidak sebanding. Kecuali kalau saudara Rumel Abbas itu mengatakan kepada teman sejawatnya itu boleh. Nah, ini menunjukkan kan Rumel Abbas ini seperti tidak memiliki budaya timur ya, adab akhlak kepada seseorang, apalagi dia itu seorang tokoh besar ya, yang sudah diketahui bukan hanya di masyarakat kita atau di negara kita, bahkan sampai ke manca ini negara dunia kan, internasional. Siapa itu Soekarno kan, seperti itu. Jadi seolah-olah ini Rumel ini mengatakan Soekarno itu tidak keren-keren amat, itu seolah-olah dia ini merasa lebih hebat daripada Soekarno. Makanya ya untuk koreksi kritik bagi Rumel Abbas itu kalau berbicara masalah tokoh-tokoh bangsa ya, apalagi tokoh bangsa itu adalah asli pribumi Nusantara, itu harus berhati-hati. Jangan mengucapkan suatu perkataan yang perkataan itu bisa menimbulkan suatu polemik permasalahan ya, yang menjurus kepada penghinaan, pelecehan terhadap tokoh-tokoh kita semua. Seperti itu. Apalagi kan gini, untuk sebagai presiden
waktu itu memang belum jadi presiden lah ya, Ya. Insinyur Soekarno. Itu kan sampai mengucapkan orang-orang yang di kanan samping kirinya ataupun di sekelilingnya Bung Karno itu adalah orang-orang yang bodoh. Padahal itu sebagai bisa dikatakan perumus ya, merumuskan untuk kemerdekaan. Iya, ya. iya. Merumuskan kemerdekaan, di situ ada tokoh-tokoh besar dari kebangsaan, terus dari agama juga ada, nasionalis juga ada, itu kan. Itu sebagai tim 9 kan, kalau nggak salah tim 9. Iya. Apalagi ini salah satunya dari tokoh NU juga. Putra Masyayikh dari NU. Oh iya. Itu tentunya kita tidak asing lagi, Haji Wahid Hasyim. Wahid Hasyim. Iya. Iya begini. Orang-orang yang berada di sekeliling Presiden Soekarno itu ya boleh kita katakan ini ya, ini mereka anggota BPUPKI dan 60 anggota yang lain ya. Kalau Rumel Abbas mengatakan Presiden Soekarno ini dikelilingi oleh orang-orang bodoh. Ya. Apapun alasan Rumel Abbas untuk menolak atau memelintir perkataan beliau ini, ya, ini tetap tidak akan membuat statement, ya, pola pikir masyarakat kita itu akan percaya alasan ketika nanti dia akan mengelak. So begini, ketika dia mengatakan orang-orang di sekitar Presiden Soekarno ini orang-orang bodoh, kan kita tahu siapa orang-orang di sekitar Presiden Soekarno ini. Ya tentunya ya paling tidak adalah mereka anggota BPUPKI ya. Dia ada Dr. Andes Muhammad Hatta ya, terus Muhammad Yamin ya, terus Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Maramis, terus Abdul Qadir Muzakir, Ki Haji Wahid Hasyim, Haji Agus Salim. Ini kan orang-orang yang berada di sekitar Presiden Soekarno waktu itu. Nah, secara otomatis ketika dia mengatakan bahwa orang-orang yang berada di sekitar Soekarno orang-orang bodoh, ini kan tokoh-tokoh orang ini kan ikut termasuk dari perkataan statement yang dikatakan oleh Rumel Abbas. Kan begitu. Ini kan tokoh-tokoh besar semua. Yang kalau begini saja, kalau mereka ini adalah orang-orang bodoh, sudah tentu negara ini tidak akan terwujud. Ya. Orang-orang ini kan anggota khusus perumus kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang nantinya yang nanti akan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini kan orang-orang hebat semua. Ya kalau ketika dia mengatakan bahwa orang yang di sekeliling Soekarno ini orang-orang bodoh, kan ini menyakiti satu, menyakiti kepribadian mereka secara tidak langsung. Nomor 2, menyakiti hati keluarga mereka. Ya. Nomor 3, menyakiti hati masyarakat Indonesia. Ini sungguh sangat menyakitkan. Ini perkataan demikian itu sangat menyakitkan. Ya. Nah, coba seandainya kalau pada waktu itu, ya, Presiden Soekarno itu tidak dikelilingi oleh orang-orang yang dikatakan oleh Rumel Abbas ini orang-orang bodoh. Kira-kira pada waktu itu sampai sekarang akan terwujud tidak negara kita ini menjadi negara yang merdeka? Ya, kalau kemungkinan itu mungkin masih sulit kan. Sulit. Ini kan jasa-jasa dari mereka semua ini. Betul. Perjuangan keras beliau. Perjuangan keras orang-orang ini semua yang berada di sekeliling Presiden Soekarno ini adalah orang yang berjasa besar. Orang yang sangat memiliki jasa besar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini yang dikatakan Rumel Abbas ya. Apalagi kalau kita nanti melihat bagaimana Dr. Muhammad Hatta ya, yang beliau selalu berada di dekat Presiden Soekarno, ya, bagaimana sepak langkah terjang beliau di dalam perjuangan untuk kemerdekaan RI. Ini kan semua orang tahu ya. Semua orang tahu bahwa orang-orang ini semua adalah orang-orang hebat. Dan juga kan Gus Rumel itu mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang biasa-biasa saja. Gitu kan? Ya, menurut saya juga, ya bagi saya pribadi yang saat ini merasakan adanya persatuan kemerdekaan ini, kita bisa hidup nyaman,
bisa hidup tentram. Ya, Itu merasa gimana gitu kan. Ya terus terang secara pribadi walaupun tidak mengalami secara langsung, tapi mendengar kalimat seperti itu kita merasa sakit hati kan. ya benar. Ya pasti kan, karena mereka ini kan pahlawan-pahlawan kita semua. Berkat jasa-jasa mereka semua inilah kita alhamdulillah pada hari ini, saat ini kita bisa merasakan suatu kemerdekaan, ya, bisa hidup dalam keadaan tenang, damai, tentram dan sejahtera. Ini kan berkat usaha perjuangan mereka semuanya itu. Nah, seharusnya kita itu sebagai anak generasi bangsa yang seharusnya bisa melanjutkan perjuangan mereka itu seharusnya bangga. Ya, seharusnya kita bangga bagaimana kita ini bisa jangankan meniru keseluruhan lah, paling tidak kita bisa melanjutkan saja lah. Melanjutkan untuk mengisi kemerdekaan yang ada pada saat ini saja. Itu saja kita tidak mampu. Ya, apalagi kalau kita mau berjuang seperti mereka yang memang waktunya, akal pikirannya, harta bendanya, letihnya, lesunya, bahkan keluarga mereka tinggalkan hanya untuk demi memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Itu seperti itu. Sampai nyawa pun siap Oh iya dikorbankan. semuanya kan, bukan hanya nyawa pribadi beliau, itu sampai keluarga kan dikorbankan semua kan. Nah, bagaimana nanti seperti apa yang di pembunuhan PKI itu kan sampai ya korban nyawa kan untuk kemerdekaan ini. Nah, coba bayangkan sekarang ya, ada salah satu di antara orang yang berada di sekitar Presiden Soekarno itu yang sering kita kenal, dia adalah putra tokoh besar kita, putra ulama kita, putra Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, seperti beliau Ki Haji Wahid Hasyim. Nah, perkataan Rumel Abbas itu kan masuk ya, menjurus juga kepada beliau. Betul. Karena beliau ini adalah orang yang dekat dengan Presiden Soekarno pada waktu itu kan. Sang pejuang, sang perumus kemerdekaan Republik Indonesia. Masuk tim 9 Masuk kalau tim 9. Kalau nggak salah masuk tim 9. Ini kan suatu penghinaan yang merendahkan derajat martabat ya. Salah satunya adalah beliau Kiai Haji Wahid Hasyim. Ini kan ini kalau bagi saya ini Rumel Abbas ini sudah offset itu tidak cukup untuk beliau. Keterlaluan bukan lagi keterlaluan. Bukan lagi keterlaluan ya. Ini Masya Allah. Bisa dikatakan kurang ajar kayak orang luar negeri saja bisa menghargai para pejuang ini. Ini bukan kurang ajar lagi ini. Ini sudah seperti bukan warga negara Indonesia. Penghinaan. Ini seperti pengkhianatan. Oh, malah bukan hanya penghinaan bukan. Kalau masih penghinaan mungkin masih bisa minta maaf ya. Iya. Perkataan dia itu kan di publik. Betul. Di kalangan anak-anak akademisi malah. Didengar oleh seluruh warga masyarakat Indonesia. Coba lihat nanti ini, apa pengaruhnya bagi generasi-generasi bangsa kita. Nah, ini justru efeknya di situ, Kiai. Iya. Bagi kader-kader generasi bangsa yang nanti malah kemungkinan bisa terjadi suatu saat nanti menemukan video itu bahwa ada statement seperti itu dan mereka menerima, ini kan lebih parah. Kita tidak usah menunggu saat nanti ya. Sekarang saja ini kan sudah banyak yang menyaksikan video ini. Nah, ini kan sungguh sangat berbahaya ini. Betul. Ya. Cobalah berhati-hati. Nah, ini kalau seandainya orang NU menggugat ini, apa yang akan terjadi sama Rumel Abbas? Gugat dah ya. Ini salah satu tokoh besar ya, yang beliau katakan orang-orang bodoh. Siapa yang bisa menerima? Tentunya kalau warga NU. Apa jasa Rumel Abbas itu apa? Apa jasanya keluarga Rumel Abbas itu di Indonesia ini? Apa jasa dia? Kita belum tahu. Dari keluarga mana dia? Iya kan? Apa jasa keluarga dia untuk negara kita ini? Apa jasanya? Ya. Terus dia itu kan mengaku hanya sebagai ahli sejarah. Iya. Tidak boleh seperti itu. Ahli sejarah itu bukan pelaku. Berbeda. Statement yang ada di otak pikirannya Rumel Abbas itu berbeda dengan sesuatu yang dirasakan ya pelaku pada saat itu berbeda. Kalau hanya pelaku kalau hanya dia sejarah itu hanya menurut apa yang dia ketahui dan menurut apa yang analisa yang dia lakukan ya. Tapi kalau pelaku sejarah kan dia tidak cukup hanya dengan akal pikirannya, tapi dia dengan hati juga. Terus dia dengan keadaan situasi kondisi yang begitu pedih pada saat itu. Belum lagi yang menggoncang batiniah mereka itu
tentang anak keluarga mereka semua. Yang penuh dengan ancaman-ancaman pembunuhan pada saat itu. Bagaimana satu sisi mereka harus berjuang, memperjuangkan kepentingan umum, kepentingan negara. Tapi satu sisi, ya, mereka juga memiliki keluarga, yang keluarga juga mereka itu ya penuh dengan ancaman-ancaman dari pembunuhan-pembunuhan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, para musuh-musuh negara. Ya. Ini kan maka pelaku sejarah ini dengan pengamat sejarah itu kan berbeda. Ya. Apalagi seperti Kiai Wahid Hasyim ini kan termasuk orang yang dikatakan bodoh oleh Rumel Abbas ya. Ini kan menyakitkan. Ini kan tokoh besar, putra dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri NU, pendiri Nahdlatul Ulama. Kenapa sampai Rumel Abbas kok bisa mengatakan demikian? Nah ini yang harus dipikirkan lagi untuk Rumel Abbas untuk agar nanti dalam suatu kajian seminar itu jangan sampailah mengeluarkan kata-kata statement seperti itu. Ya, saya sendiri kan saya juga dengan mendengar perkataan Rumel Abbas seperti itu tidak terima. Tokoh-tokoh besar kita, mereka berjasa besar, ya. Coba Rumel Abbas itu berpikir sejenak sajalah. Seandainya pada saat itu Rumel Abbas itu hidup di masa itu, ya, dalam keadaan situasi kondisi seperti itu, apa yang dia lakukan? Ya. Bisa tidak bicara seperti ini dia? Kalau menurut saya malah segini, Kiai. Seandainya ini kan panjenengan kan berandai-andai lah ya, berandai-andai. Dengan statement yang dikatakan oleh Gus Rumel ini saat ini, kok kalau berandai-andai kita flashback ke belakang jauh puluhan tahun yang belakang, ini malah kayaknya repot menurut pendapat saya bisa-bisa ini yang berseberangan dengan perumus-perumus ini kemerdekaan ini. Makanya kan, coba sekarang saya tanya, ya, apa tujuan dan maksud Rumel Abbas mengatakan bahwa Soekarno itu tidak keren-keren amat, ya? Terus orang-orang yang berada di sekeliling Presiden Soekarno itu orang-orang yang bodoh. Apa maksud tujuannya? Coba jawab. Ya. Coba jawab apa? Maksud perkataan Rumel Abbas itu, ya, yang dia mengatakan bahwa orang-orang yang berada di sekeliling Presiden Soekarno itu adalah orang-orang bodoh. Apa maksud tujuan dia? Apakah dia tidak pernah sedikit saja, ya, berpikir tentang apa akibat dari perkataannya? Ya. Menyakitkan atau tidak? Coba. Kalau dia punya hati ya, punya hati, terus akalnya sehat, akalnya waras. Setiap perkataannya dia keluarkan, itu kan seharusnya hati-hati. Menyinggung tidak ini perasaan dari masyarakat kita, dari bangsa kita semua. Menyinggung atau tidak? Ya. Cobalah, ya. Untuk lain kali untuk berhati-hati ini Rumel Abbas ya. Jangan seenaknya sendiri. Ya. Bukan hanya Anda saja ahli sejarah. Ahli sejarah yang lain banyak sekali. Lebih hebat, lebih pintar, berpengalaman. Banyak. Ya, pun tidak berani mengatakan hal yang seperti itu kan. Ya. Mereka bukan masalah berani tidak berani, tapi karena ada akhlak juga. Ini kan pejuang. Ini bukan masalah berani tidak berani ya. Ini kan pejuang. Mereka pejuang. Ya. Lah, ketika mereka berjuang itu pasti, ya, itu banyak sekali pertaruhan-pertaruhan yang harus mereka pertaruhkan untuk negara ini. Nah, ketika para peneliti sejarah ini, meneliti sejarah para pejuang-pejuang kita itu, mereka sangat berhati-hati, sangat berhati-hati. Karena bagaimanapun juga, yang namanya peneliti sejarah itu tidak akan bisa sebanding dengan pelaku sejarah, tidak akan pernah. Karena masanya pun puluhan tahun jauh beda ya, beda jauh. Kemerdekaan Republik Indonesia ini kan bukan merdeka karena peneliti sejarah. Betul. Ini bisa merdeka karena pelaku sejarah. Ya. Kalau peneliti sejarah itu bisa dia menggunakan analisa dia, ya, melalui bacaan-bacaan buku, kan gitu, iya. Melalui referensi manapun. Tapi mereka tidak bisa merasakan kejiwaan yang terjadi pada saat itu. Iya betul. Ya, mereka hanya bisa seandainya saya yang hidup di saat itu hanya bisa seperti itu, berandai-andai. Ya, kalau yang namanya orang berandai-andai itu mungkin dia hanya berpikir dalam satu sisi. Ya. Tapi kalau pelaku kan tidak. Apa itu? Dia melihat keadaan, situasi dan kondisi begitu gawat. Terus bagaimana keadaan keluarganya? Terus bagaimana keadaan ekonominya?
Terus bagaimana keadaan pada waktu itu? Apakah ada ancaman-ancaman yang datang dari luar, datang dari dalam? Coba bayangkan. Ini kan sesuatu yang tidak bisa diandai-andai. Kalau andai-andai itu kan hanya bisa saya katakan itu halusinasi saja lah. Ya. Itu. Tulul amal itu ya. Nah, iya itu seperti itu. Nah, cobalah ya, janganlah kita tahu Anda peneliti sejarah mungkin ya, Rumail Abbas peneliti sejarah. Tapi jadilah peneliti sejarah yang berakhlak, beradab. Jangan asal berbicara. Ya, pikirkan juga perasaan para pejuang-pejuang kita. Anda hidup di negara Indonesia ini. Kalau bukan karena jasa para pejuang itu, ya, mungkin Anda tidak ada di negara ini. Baik. Ya. Gini, pada waktu itu memang kan kalau nggak salah salah saya nyimak video yang beredar luas di YouTube ataupun di sosial media. Itu pada waktu itu kan Rumail Abbas seolah-olah menyandingkan antara kajian Kiai Imaduddin pada waktu itu karena lagi bedah itu juga karena Nasab kalau nggak salah ini. Itu seolah-olah membandingkan bahwasanya Utsman bin Yahya itu adalah hanya sebagai seseorang PNS biasa-biasa saja. Umumnya seorang PNS yang bekerja kepada Belanda gitu kan. Nah ini seolah-olah ini diimbang-imbangkan dengan Insinyur Soekarno ataupun yang lainnya. Seolah-olah seperti itu menurut saya tapi. Adapun nanti mungkin videonya bisa disimak sendiri lah ya, bisa disimak di sosial media. Ya benar. Kalau Rumail Abbas itu ya ingin meneliti sejarah dari beliau Utsman bin Yahya ya beliau harus fokus ke situ. Ya, teliti saja keadaan, situasi, kondisi pada saat itu di masa Utsman bin Yahya. Utsman bin Yahya ini tadinya aslinya dari mana? Ya, terus dia itu bisa datang ke Indonesia. Itu apakah dia datang secara pribadi atau dia datang diundang atau dia datang karena memang dipekerjakan? Kan bisa dilihat semua. Terus sepak terjangnya Utsman bin Yahya itu untuk kemaslahatan negara itu apa? Kan bisa dilihat semuanya. Jadi dia mengkhususkan kajian tentang Utsman bin Yahya. Ya. Jangan disanding-sandingkan dengan yang lain, itu tidak boleh. Ya. Cari saja Utsman bin Yahya itu siapa. Kan begitu. Ya kalau dia ingin menyanggah masalah Utsman bin Yahya, ada orang yang mengatakan dia antek Belanda, ya disanggah saja. Tapi jangan dibanding-bandingkan terus semaunya sendiri terus menghantam tokoh-tokoh yang lain. Larinya malah ke ini tidak boleh. PKI ini. Iya, larinya kan akhirnya kepada tokoh bangsa yang pokok ini. Ya sekarang saya tanya, apa jasa Utsman bin Yahya di negara kita ini? Ya. Mulai kapan dia ini dikenal? Apa jasanya? Apa jasanya ketika Utsman bin Yahya ini di dalam merumuskan kemerdekaan atau di dalam menangkal suatu gerakan penjajahan itu apa? Apa usaha dia? Malah justru kalau kita simak dari sejarah-sejarah yang ada, malah justru itu menjadi mufti Betawi yang dipekerjakan oleh Belanda kan? Dipekerjakan oleh Belanda, malah justru mengeluarkan fatwa bahwasanya pribumi tidak boleh memerangi dari orang-orang Belanda, malah justru mengatakan hal itu. Padahal saat itu kejadiannya adalah di mana itu saya lupa ya jelasnya. Intinya pribumi sedang berjuang keras untuk bisa terlepas bebas dari rongrongan penjajah-penjajah ini kan. Kurang lebihnya seperti itu. Makanya saya katakan tadi, ya monggo ditesis saja, dianalisa, diteliti saja itu sejarahnya bagaimana. Jangan lari kemana-mana, ya. Orang kan tahu semua nanti. Apakah benar dia ini sebagai pekerja biasa atau
kalau dia pekerja biasa, enggak mungkin ada di situ ada jabatan sebagai mufti. Iya. Kan gitu. Orang kan tahu, ya namanya jabatan mufti itu kan bukan jabatan biasa kan. Juga kan menerima penghargaan PIN itu kan. Dia itu kan bisa mengambil sikap hukum ya, yang sangat berpengaruh untuk keadaan pada saat itu. Iya, betul. Ya silakan, masyarakat kan tahu semua. Ya kalau memang dia ini ingin meneliti sejarah dari Utsman bin Yahya, ya silakan diteliti setuntas-tuntasnya sampai ke akar-akarnya dan tunjukkan kepada masyarakat. Ya, kalau memang dia tidak terima Utsman bin Yahya menurut statement dari para peneliti sejarah kita juga, ya bahwa dia adalah anak Belanda, ya silahkan dilawan dengan tesis kajian ilmiah beliau tentang keberadaan Utsman bin Yahya. Itu saja. Iya, jangan larinya ke tokoh-tokoh Ini bangsa kan yang jadi lain, menyakitkan, gitu kan. menyakitkan kan. Nah, ini kan luar biasa gitu. Ini sangat-sangat luar biasa. Orang-orang kita ini, para guru-guru kita semua ini, ya, ini sedang mendidik generasi-generasi bangsa kita semua. Ya, dengan keadaan-keadaan sejarah yang pada saat itu terjadi, keadaan seperti apa, ini siapa ini. Ini saya didik semuanya. Ya. Bahkan para guru-guru sejarah itu sangat bangga dengan para pejuang-pejuang kita itu. Betul. Iya kan? Walaupun itu sampai kan walaupun yang non muslim ya. Iya. Non muslim pun itu Ya kan mereka kan pahlawan. dihargai kan. Tidak melihat agama pahlawan. Betul. Ya. Lah ini kan para guru itu membanggakan para pejuang-pejuang kita. Dia ceritakan kepada generasi-generasi muda, generasi bangsa untuk apa? Agar mereka semua ini dapat mengetahui begitu besarnya jasa para pejuang dan para generasi bangsa ini, anak muda dari tingkat SD, tingkat SMP, ya, tingkat SMA sampai perguruan tinggi ini, mereka bisa mewariskan dari jiwa-jiwa para pejuang-pejuang kita semua itu, mewariskan jiwa pejuang. Untuk apa? Untuk melanjutkan perjuangan memakmurkan negara Indonesia. Kan seperti itu. Nah, ketika dia mengatakan bodoh kepada orang-orang ini semua, ini kan melemahkan generasi anak bangsa. Yang tadinya anak bangsa itu dia mengetahui dan bahkan mereka jiwanya itu tergugah, bangkit untuk bisa berjuang seperti para pejuang kita semua itu, seperti Presiden Soekarno atau yang lainnya itu. Nah ini ketika itu jiwa mereka itu bangkit untuk bisa meniru, mencontoh para pejuang kita agar negara kita kelak bisa lebih maju. Tahu-tahu ada perkataan ya dari seseorang yang mengaku katanya ahli sejarah, ya mengatakan orang-orang yang dibanggakan oleh para guru-guru sejarah ini yang mengajarkan di sekolah-sekolah dikatakan bodoh, kan ini sangat berbahaya sekali. Berbahaya sekali untuk mental jiwa anak didik generasi bangsa yang sedang dididik biar memiliki jiwa yang besar, semangat yang besar untuk melanjutkan perjuangan bangsa ini. Itu sangat berbahaya sekali. Ini mempengaruhi mental kejiwaan generasi bangsa ini. Kalau sebetulnya Insinyur Soekarno kan juga pernah sampai kalau nggak salah ini ya, Insinyur Soekarno itu sudah menyatakan jas merah gitu kan. Jangan lupakan sejarah. Kan seperti itu. Paling gampang kan begini ya. Kalau Soekarno itu dia itu tidak keren-keren amat, tidak pintar ya. Tidak mungkin lah negara-negara luar itu akan pernah sama Soekarno. Tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin. Coba kita lihat sepak terjang beliau. Ketika beliau itu memperjuangkan kemerdekaan bukan hanya di negara sendiri, meminta dukungan sampai ke negara-negara lain, ya. Nah, itu kan ada rekam jejak sejarah beliau itu. Dan oleh negara lain bahkan beliau disanjung-sanjung ya sebagai tokoh yang hebat, sebagai tokoh pemberani, sebagai tokoh yang intelektual, ya, didampingi oleh orang-orang hebat di pinggir-pinggir beliau ini, ya. Ini diakui oleh para ulama, diakui oleh para intelektual, diakui oleh dunia kehebatan mereka ini. Coba bayangkan, kalau mereka tidak hebat, mana mungkin Indonesia yang terdiri dari puluhan ribu pulau bisa bisa bersatu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Walaupun pada waktu itu belum berbentuk NKRI, tapi ini kan jalan langkah perjuangan untuk menuju NKRI. Kalau bukan mereka yang merintis, siapa? Coba bayangkan. Ya. Ini kan sementara orang-orang hebat di dunia internasional mengakui kehebatan Presiden Soekarno. Tahu-tahu ya ada orang yang katanya mengaku sebagai generasi bangsa, ya, pemuda Indonesia. Lah kok malah ini mengatakan mereka ini, ya,
orang-orang bodoh. Astagfirullahaladzim. Ya, Oke Kiai. kan gini. Ya, Ya. ya mungkin ini sudah panjang ya, Ya. sudah panjang. Mungkin panjenengan punya pesan khusus ataupun sebagai closing statement, Oh ya. punya pesan khusus untuk Gus Rumel Abbas ini ya, karena itu masyhurnya ya, masyhur wal istifadoh ini ya, itu dipanggil Gus gitu kan. Ya, mungkin punya closing statement, pesan ataupun nasihat ataupun saran dan kritik untuk Gus Rumel Abbas, monggo panjenengan. Ya, ya, ada satu lagi ya yang mungkin belum itu. Iya, gimana? Ketika dia menyandingkan bahwa Belanda itu adalah pemerintahan yang sah. Oh iya, ya. Ini sangat bertentangan sekali, ya. Itu seperti itu. Mereka kesini itu menjajah. Iya betul betul. Masa orang menjajah dikatakan Mungkin gini, pemerintahan yang Kiai. sah bagaimana ya? Ya bukan saya sama kali tidak membela ini Rumel Abbas enggak ya. Ya. Mungkin dia itu punya pandangan gini. Pada waktu itu Indonesia itu kan belum terbentuk. Ya, belum terbentuk menjadi sebuah negara. Ya. Ya kan? Jelas. Mungkin pada waktu itu walaupun siapa ini Belanda datang itu adalah menjajah. Mungkin menurut pandangan dari Rumel Abbas ini adalah pemerintahan yang sah di negaranya ini mungkin. Tapi saya sama kan menentang. Ya menentang tentang statement yang dikatakan oleh Gus Rumel Abbas mungkin. Ya mungkin panjenengan punya pandangan gimana gitu. Lah kalau Rumel Abbas mengatakan bahwa penjajah Belanda itu adalah pemerintahan yang sah, berarti kan Indonesia berarti dulu kepulauan di Nusantara ini sudah berbentuk negara. Iya kan? Sudah berbentuk negara, yang negara itu dipimpin oleh orang-orang Belanda. Nah, padahal ya kita bukan hanya kita warga negara Indonesia mengetahui, seluruh dunia pun mengetahui bahwa Belanda itu menjajah ya Nusantara. Itu aja pokoknya. Ya. Terlepas dari Belanda di negaranya sendiri adalah pemerintahan yang sah. Itu kan terlepas dari itu kan. Dia datang mempunyai pemerintahan yang sah di Belanda, datang ke Nusantara adalah untuk menjajah. Kan gitu kan? Iya, untuk menjajah. Lah kalau mereka itu ada pemerintahan yang sah di Nusantara ini, ya, satu, sebutkan nama negaranya dulu. Nusantara ini negara apa? Ya. Kan seperti itu. Apakah Nusantara ini sudah mutlak murni diakui menjadi bagian wilayah Belanda? Iya. Kan begitu. Iya. Coba tunjukkan dulu. Ada enggak Nusantara ini diakui menjadi bagian wilayah yang sah? Ya, masuk wilayah Belanda. Itu Hindia Belanda ya. Diakui enggak yang sah itu? Oh. Kan itu sangat berbahaya sekali. Betul. Ya. Sangat berbahaya sekali. Lah, padahal ya, orang-orang kita ini di dulu ini mereka ini berjuang ingin ya merebut kembali suatu hak ya yang dimiliki oleh bangsa kita ini dari tangan penjajah yang merampas ya kedaulatan, merampas kekayaan kita, kemerdekaan kita semua. Ya. Lah kalau Belanda ini pemerintahan yang sah, ini sangat berbahaya hukumnya. Betul. Akhirnya apa? Maka ketika Nusantara ini sudah sah menjadi bagian wilayah yang resmi, yang diakui oleh seluruh negara internasional, bagian dari Belanda, maka orang-orang kita yang berjuang mati-matian sampai seluruhnya mereka korbankan, nyawa mereka berkorbankan, ya, darah mengalir di atas bumi pertiwi ini untuk, ya, apa? Merebut, memperjuangkan kemerdekaan, ya, tanah air kita semua ini. Nah, kalau Nusantara ini, ya, pemimpinnya adalah Belanda yang sah, berarti orang kita, pejuang kita ini dikatakan pemberontak. Iya. Coba sekarang itu Rumel Abbas jelaskan. Pahlawan-pahlawan kita yang mereka berjuang merebut kedaulatan, merebut kekayaan, merebut kemerdekaan dari orang yang merampas di negara kita ini, mereka itu dikatakan pejuang atau dikatakan pemberontak. Iya. Karena Rumel Abbas itu kan mengatakan bahwasanya Belanda itu adalah pemerintahan yang sah kan. Berarti secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung berarti di situ bisa kita ambil makna ya, Rumel Abbas sendiri menganggap warga Nusantara pada waktu itu adalah
perampok kan, pemberontak kan. Iya kan, Iya kan? pemberontak kan. Berarti ya, Masya Allah, ini Ya. sangat-sangat mengeri ini berarti. Oke lah, mungkin pada waktu itu belum berbentuk negara. Betul, Tapi mereka datang ini kan sudah kerajaan. betul. Lah mereka kan berarti datang ke sini merampas kedaulatan kerajaan-kerajaan Nusantara. Kan itu, ya, berbentuk kerajaan, sudah kesultanan, Mataram. Ya. Kan mereka merampas semua. Mengadu domba di negara kita. Orang kita sama orang kita diadu domba. Sehingga orang kita sama orang kita berperang, mati-matian akhirnya. Coba bayangkan. Ya. Coba kalau Rumel Abbas itu ketika dia mengatakan sesuatu itu, pakailah akal pikiran dan hati. Berapa banyak dari perkataan Rumel Abbas ini yang tersakiti? Ya, kenapa? Betul. Para datuk-datuk, ya, rakyat pribumi Nusantara ini, berapa juta nyawa, ya, yang menjadi korban untuk memperjuangkan, merebut kembali tanah, ya, bumi pertiwi ini yang mereka cintai, untuk bisa dirasakan, untuk anak cucu mereka, agar anak cucu mereka bisa menikmati, ya, hidup dengan makmur di tanah sendiri, di tanah yang kita cintai, di bumi yang kita cintai. Coba bayangkan berapa juta nyawa, ya, selama penjajah Belanda dulu datang sampai kemerdekaan itu, coba berapa ratus tahun, 350 tahun. Dan berapa nyawa yang sudah menjadi, berapa manusia, para pejuang pahlawan kita yang menjadi korban atas kekejaman Belanda itu. Belum lagi yang menjadi budak-budak bagi mereka semua, dipaksa untuk kerja keras oleh mereka semua tanpa dibayar. Belum lagi para wanita-wanita kita yang sudah dilecehkan oleh mereka semua, dijadikan budak-budak nafsu, budak-budak seks semuanya. Coba bayangkan, ya. Berpikir tidak sampai ke situ. Ini kan menyakitkan, sungguh sangat menyakitkan. Seolah-olah Rumel Abbas ini, ya, dia berkata itu seperti bukan warga negara Indonesia. Tidak punya KTP Indonesia mungkin apa gitu? Ya kalau dia kan memang dia asli warga negara Indonesia, kan dia setiap berkata juga harus dengan perasaan. Kan ini tidak menghargai para pejuang-pejuang kita. Dan nanti ini juga akan merubah pemikiran-pemikiran generasi bangsa juga. Yang mereka selama ini mengetahui, ya, dari anak didik SD, ya, SMP, SMA, perguruan tinggi, ya, yang selama ini mereka mengetahui di dalam pendidikan sejarah Belanda adalah penjajah. Tahu-tahu dikatakan, nah ini kan sangat berbahaya bagi generasi bangsa juga ini. Kan seperti itu. Maka harus berhati-hatilah. Apalagi ya dalam Undang-Undang Dasar 45 kan dikatakan, ya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Coba dia pelajari, ya. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dia pelajari juga itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ya. Nah, kalau dia melegalkan Belanda yang menjajah negara kita sebagai pemerintahan yang sah, berarti Undang-Undang Dasar 45 ini salah. Kan seperti itu, ya. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, coba. Lah, kenapa alinea pertama Undang-Undang Dasar 45, ya, yang disusun oleh para pahlawan-pahlawan kita, alinea pertama berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Kan dia harus tahu, ya, hak segala bangsa. Monggo silakan terjemahkan sendiri. Dan oleh sebab itu, ya, maka penjajahan di atas dunia, bukan hanya di Indonesia saja, bukan hanya di Nusantara, di atas dunia. Bayangkan, harus dihapuskan. Lah pejuang kita itu, Presiden Soekarno dengan para saudara-saudara sebangsa setanah air itu, yang mereka perjuangkan apa? Berusaha untuk menghapuskan penjajahan di atas bumi Nusantara, dunia. Ya.
Kan harus tahu itu Rumel Abbas. Ya. Mungkin pas ngomong itu lagi nggak ingat ya. Lagi lupa, mungkin lagi Makanya ngeblank. kalau inilah kalau orang kalau belum mempelajari sejarah dengan seutuhnya janganlah. Kalau masih baru analisa, janganlah. Analisa itu tidak boleh keluar dari hati, ya. Hati itu harus sama analisa itu harus seimbang. Nah, nanti kalau orang-orang seperti ini diberikan tempat untuk seminar berkata, oh bahaya ini orang ini. Ini berbahaya sekali ini. Berbahaya bagi generasi penerus bangsa. Ya, bagi generasi muda bangsa sangat berbahaya sekali. Kalau bisa orang-orang seperti ini jangan diberi panggung lah. Ya, ini sangat berbahaya. Saya dukung. Ya, saya dukung. Masih banyak orang-orang yang hebat, ahli sejarah-sejarah yang hebat itu masih banyak sekali. Ya, orang-orang yang mengacaukan jiwa-jiwa pahlawan yang ada di generasi muda bangsa ini, orang-orang yang mengacaukan generasi pejuang ini yang dimiliki oleh generasi muda sekarang ini, mereka kalau bisa tidak usah dikasih panggung aja lah. Gitu aja. Ya itu sangat-sangat berbahaya. Maka pesan saya untuk Rumel Abbas, wahai Rumel Abbas, berhati-hatilah di dalam berstatement, menganalisa sejarah. Itu tidak cukup dengan otak dan akal pikiran, tapi juga harus dengan hati. Harus dengan hati, ya. Jangan hanya berandai-andai dengan akal pikiran, tapi hatimu tidak berkata. Ya. Hargailah mereka. Sedikit saja kamu hargai. Kalau kamu memang benar-benar warga negara Republik Indonesia yang cinta terhadap negara Indonesia, ya, saya harap, ya, berhati-hatilah. Hargailah para pejuang-pejuang, ya, yang selama ini mereka telah mengorbankan seluruh apa yang mereka miliki, bahkan sampai keluarga mereka semua pun menjadi ikut menjadi korban, ya, di dalam memperjuangkan merintis kemerdekaan Republik Indonesia ini. Hati-hatilah wahai Rumel Abbas, ya, jangan asal berbicara. Mungkin statementmu itu benar menurut apa yang kamu ketahui, itu analisamu. Tetapi ya kamu juga harus tahu, ya, analisamu itu menyakitkan atau tidak, membahayakan bagi mentalitas generasi bangsa atau tidak, ya, karena kamu berbicara ini kan di publik, ya, di umum. Berhati-hati. Kalau kamu belum memiliki suatu kemampuan untuk menganalisa sejarah yang hanya baru dengan analisa pikiran kamu, jangan, ya, jangan, sangat berbahaya sekali kamu ini. Kalau musuh kita jelas seperti PKI saja, jelas enak kita tumpas itu PKI langsung, kita bunuh, tidak ada urusan dengan hukum. Bahkan negara malah memerintahkan untuk menghancurkan PKI. Tapi kamu ini kan, ya, Muslim. Saudara kan Muslim, begitu, ya. ya. Jadi sangat berhati-hatilah. Ini saya takutkan nanti ada musuh dalam selimut. Iya. Seperti itu. Ya ini kritikan untuk Rumel Abbas. Kayak saya mengkritik Anda itu karena saya sayang kepada Anda. Ya, makanya saya peringatkan kepada Anda, ingat bahwa penduduk negara kesatuan Republik Indonesia ini jumlahnya itu kurang lebih hampir 280 juta, ya. Betul. Untuk saat yang kemarin, sekarang mungkin 300 juta, ya. Hati-hati, ya, ini 300 juta penduduk itu memiliki otak masing-masing. Hargailah para pejuang, ya. Sudah untuk menuju kemerdekaan ini jutaan nyawa yang harus dikorbankan. Tetesan darah itu sudah dikorbankan. Ya, saya belum bicara tentang leluhur saya, ya. Leluhur saya yang bagaimana mereka mati terbunuh ketika memperjuangkan kemerdekaan ini menghadapi Belanda yang dia hanya bersenjatakan bambu runcing atau dia bersenjatakan ketapel lah ibarat itu melawan moncong senjata itu. Hati-hatilah. Saya belum berbicara seperti itu. Sakit juga sebenarnya saya mendengarkan Rumel Abbas ini, ya. Tapi ini kritikan. Saya sayang pada beliau. Ya. Oke, terima kasih Kiai, ya, atas obrolannya tentang statement yang dilontarkan oleh Rumel Abbas pada waktu ini seminar di Sekolah Tinggi Agama Islam kalau nggak salah. Ya. Semoga ini bisa sampai, ya. Salam sayang, salam cinta dari beliau, ya, Kiai Masruddin Muhammad Salim, untuk Gus Rumel Abbas, untuk lebih berhati-hati dalam berbicara di muka umum tentang baik itu sejarah ataupun lain sebagainya. Jangan sampai menyinggung sosok
para pahlawan para pejuang pahlawan pejuang yang bangsa ini. akibatnya masyarakat Indonesia nih. Ya betul. Oke, terima kasih. Mungkin itu bisa panjenengan simak semua apa yang kita obrolkan malam hari ini, bisa ambil hikmahnya ya. Semoga kita selalu kuat, diberikan kekuatan lahir batin untuk meneruskan perjuangan-perjuangan para pejuang bangsa ini. Setidak-tidaknya kita meneruskan, kok belum bisa, ya sedikit saja kita berterima kasih lah ya. Kita berterima kasih atas jasa-jasa beliau, kita bisa menikmati keindahan ya, kemakmuran, kedamaian bangsa Indonesia. Oke, terima kasih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.